Pernahkah kalian membayangkan sebuah pulau terpencil di tengah laut yang dijaga ketat, dihuni para kriminal paling berbahaya dan kelas kakap, dan dikelilingi oleh kisah kematian, pelarian gagal, dan berhantu? Pasti kalian tidak asing lagi dengan sebuah pulau nama Nusa Kambangan, tempat yang bukan hanya menyimpan sejarah kelam penjara, tapi juga cerita menyeramkan dari yang hidup sampai hari ini, dari para tahanan hingga penjaga lapas. Bahkan ada rumor yang beredar, siapa yang menjadi tahanan di Nusa Kambangan, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dalam video ini, kita akan membahas tuntas sisi gelap Nusa Kambangan, dari kisah nyata penuh darah hingga cerita gaib membuat bulu kuduk berdiri. Benarkah ada tahanan yang meninggal secara tidak masuk akal, atau semua itu cuma cerita turun-temurun? Penasaran? Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Nusa Kambangan terletak di pesisir selatan Jawa Tengah, di seberang kota Cilacap. Pulau ini terkenal karena satu hal, yaitu penjara super ketat untuk narapidana kelas kakap. Nusa Kambangan juga dikenal sebagai pulau berhantu yang terletak di Selat Sunda, sekitar 3 km dari pantai selatan Jawa, yang memiliki luas sekitar 150 km persegi dan terdiri dari bukit-bukit yang tertutup vegetasi tropis dan pantai yang indah. Namun di balik keindahannya, Nusa Kambangan menyimpan sejarah yang kelam serta sebagai tempat penjaga sejak zaman penjajahan Belanda. Dari sinilah kisah kelam tentang Nusa Kambangan dimulai. Di masa Belanda, para tahanan politik dan kriminal dipenjara di bangunan tua yang gelap dan pengap. Banyak narapidana yang tewas karena kerja paksa, penyakit, hingga eksekusi rahasia. Pulau ini sengaja dibuat seolah tak memiliki harapan untuk keluar. Hingga saat ini, Nusa Kambangan masih menjadi tempat eksekusi mati yang paling terkenal di negeri ini. Pulau Nusa Kambangan menjadi satu-satunya lokasi eksekusi hukuman mati di Indonesia. Dikutip dari kompas.id, ruang eksekusi bagi terpidana mati berada di lapas khusus kelas 2A Karanganyar yang merupakan penjara dengan keamanan tinggi. Kedua ruangan tersebut berada di seberang pintu menuju ruang eksekusi hukuman mati. Di dalam ruang eksekusi ada jarak sekitar 15 sampai 20 meter dari pintu. Terdapat juga tembok berwarna kecoklatan seperti susunan batu alam. Di tembok ini juga tertempel beberapa kertas berbentuk lingkaran untuk sasaran tembak-menembak. Jika ruangan ini difungsikan, berada tepat di antara tembok dan laras senapan. Kasus besar yang paling menggemparkan pernah terjadi di lapas Nusa Kambangan. Yang pertama, ada anggota Bali Nine, yaitu 2 warga negara Australia dan Mioran Sukumaran dan Andrew Jan yang dieksekusi hukuman mati pada tahun 2015. Kemudian ada Freddy Budiman, gembong narkoba, yang dieksekusi pada tahun 2016. Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra, kasus bom Bali, juga mendapatkan eksekusi hukuman mati. Hutomo Mandala Putra, atau lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, juga pernah menjadi salah satu narapidana yang ditahan di Nusa Kambangan. Tommy Soeharto pernah menjalani hukuman di LP Nusa Kambangan. Dia dihukum atas kasus perencanaan pembunuhan Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita, kepemilikan senjata api, serta percobaan melarikan diri. Beberapa di antaranya yang mendapatkan eksekusi hukuman mati dilaksanakan di lapangan. Para napi ditembak oleh regu tembak di tengah malam. Suasana saat itu dikabarkan sangatlah mencekam. Proses hukuman mati di penjara Nusa Kambangan juga memiliki urutan dan aturan yang harus ditepati. Selain itu, algojo yang akan melakukan eksekusi mati juga harus menaati aturan. Salah satunya harus bisa membuat terdakwa tewas dalam waktu 1 menit. Tempat eksekusi mungkin bisa dilakukan di beberapa wilayah sepi ya yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Akan tetapi paling terkenal adalah situs Nirbaya dan Limus Buntu. Di balik tembok penjara yang dingin dan juga seram, ada cerita yang tak pernah tercatat di berita manapun, yaitu mengenai cerita-cerita yang hanya dibisikkan oleh sipir, napi, dan penduduk sekitar. Ketika malam hari tiba, banyak yang mengaku mendengar suara jeritan tanpa asal-usul yang jelas. Ada pula penampakan sosok hitam tinggi besar berjalan di lorong penjara, dan yang paling terkenal yaitu adalah penjaga gaib pulau. Sosok gaib yang dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia nyata
nyata dan dunia roh. Bahkan beberapa orang percaya jika tahanan bersikap kurang ajar atau melanggar pantangan gaib, maka ia akan celaka, bahkan meninggal tanpa sebab. Dan yang jadi pertanyaan, benarkah ada rumors yang mengatakan adanya tahanan yang meninggal secara misterius di tempat ini? Rumor tentang tahanan yang meninggal di dalam sel secara tidak wajar memang banyak beredar. Namun bagaimana faktanya? Faktanya sendiri setelah aku mencoba untuk mencari tahu adalah tidak ada catatan resmi atau berita yang dapat dipercaya yang menyebut adanya kematian misterius di dalam sel penjara Nusa Kambangan. Memang ada beberapa tahanan yang meninggal di penjara ini, namun mayoritas disebabkan oleh penyakit, hukuman, dan juga perkelahian antar sesama tahanan. Di sisi lain, meski dijaga dengan ketat, bukan berarti tak ada yang mencoba untuk melarikan diri dari lapas neraka ini. Beberapa narapidana mencoba melarikan diri dan gagal. Salah satu cerita yang menyebutkan ada tahanan yang berusaha melarikan diri ke hutan dan narapidana tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Apakah dia dimangsa binatang buas ataukah ditelan kekuatan gaib pulau? Tidak ada yang pernah tahu pasti. Sampai hari ini, kisah tentang tahanan yang hilang tanpa jejak masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Di satu sisi, tempat ini adalah lokasi yang nyata dari tragedi kemanusiaan, kerja paksa, dan hukuman mati, isolasi, dan juga derita para tahanan. Namun di sisi lain, mitos dan cerita mistis masih menjadi bagian yang tak akan terpisahkan, entah karena trauma atau karena memang ada energi kuat yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Itulah kisah lengkap tentang sejarah kelam dan mitos seram Nusa Kambangan. Tempat ini bukan sekedar penjara. Ia adalah panggung sejarah tragedi yang mungkin dunia lain tak perlu terlihat. Menurut kamu, apakah mitos-mitos di Nusa Kambangan adalah mitos nyata, dan apakah ada kebenaran di balik cerita-cerita mistis yang beredar? Sampai sini dulu video aku kali ini guys. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena aku akan memberikan video-video menarik lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.